Halo semua, di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu Bruno Hildebrand. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri mazhab historis Jerman, sebuah aliran ekonomi yang menolak teori-teori abstrak dan lebih menekankan pentingnya sejarah, budaya, dan masyarakat dalam memahami ilmu ekonomi. Mari kita kenal lebih dekat siapa Bruno Hildebrand dan bagaimana pemikirannya memengaruhi ilmu ekonomi. Bruno Hildebrand lahir pada tahun 1812 di Naumburg, Jerman, dan wafat pada tahun 1878. Ia adalah seorang ekonom dan juga profesor di beberapa universitas di Jerman serta Swiss. Hildebrand tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif menulis karya-karya ekonomi yang berpengaruh. Yang membuatnya istimewa adalah posisinya sebagai salah satu tokoh generasi pertama mazhab historis Jerman, bersama dengan Wilhelm Roscher dan Karl Knies. Mereka bertiga meletakkan dasar pemikiran bahwa ilmu ekonomi harus dipahami dengan pendekatan sejarah, bukan hanya angka dan teori matematis. Meskipun dikenal sebagai seorang akademisi yang cemerlang, perjalanan hidup Bruno Hildebrand tidak selalu mulus. Ia sempat terlibat dalam pergerakan politik liberal di Jerman pada tahun 1848, yaitu masa revolusi yang menuntut kebebasan pers, demokrasi, dan persatuan Jerman. Karena pandangan politiknya, Hildebrand pernah mengalami kesulitan dan harus meninggalkan Jerman. Ia kemudian melanjutkan karier akademisnya di Swiss, menjadi profesor di Universitas Bern. Pengalaman ini memperkuat pandangannya bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan sosial. Dengan kata lain, Hildebrand melihat bahwa ekonomi bukan sekadar soal pasar dan uang, tapi juga perjuangan masyarakat dalam menentukan masa depannya. Pada masa Hildebrand hidup, ilmu ekonomi didominasi oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Pemikiran mereka sangat teoritis dan umum, seolah berlaku sama di semua tempat dan waktu. Namun Hildebrand menolak pandangan itu. Menurutnya, kondisi ekonomi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, hukum, dan institusi sosial. Jadi tidak bisa disamaratakan. Inilah awal lahirnya mazhab historis. Mazhab ini menekankan bahwa ekonomi harus dipelajari secara induktif, mengumpulkan data, melihat sejarah, baru kemudian menarik kesimpulan. Hal ini berbeda dengan ekonomi klasik yang lebih banyak menggunakan deduksi logis. Pikiran Hildebrand yang paling terkenal adalah tentang tahapan perkembangan ekonomi masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi manusia bisa dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu 1. Ekonomi barter merupakan tahap awal di mana masyarakat bertukar barang secara langsung, tanpa uang. Misalnya, beras ditukar dengan kain. 2. Ekonomi uang tahap berikutnya ketika uang mulai digunakan sebagai alat tukar yang sah. Perdagangan menjadi lebih luas dan kompleks. 3. Ekonomi kredit tahap modern, di mana sistem kredit, pinjaman, dan perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan membagi sejarah ekonomi ke dalam tahap-tahap ini, Hildebrand ingin menunjukkan bahwa ekonomi selalu berkembang mengikuti waktu, dan kita harus memahami konteks sejarahnya untuk benar-benar mengerti bagaimana sistem ekonomi bekerja. Selain pemikiran tentang tahap perkembangan ekonomi, Hildebrand juga berkontribusi dalam metodologi penelitian. Ia menekankan pentingnya observasi empiris dan pengumpulan data. Baginya, seorang ekonom tidak boleh hanya berteori, tapi harus meneliti kehidupan nyata masyarakat. Hildebrand mendorong murid-muridnya untuk melihat langsung bagaimana perdagangan, perbankan, dan kehidupan ekonomi berlangsung sehari-hari. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi ciri khas mazhab historis. Sebagai profesor, Hildebrand punya banyak murid yang kelak juga berpengaruh. Melalui mereka, gagasan mazhab historis menyebar ke berbagai universitas di Jerman dan Eropa. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk menggabungkan ekonomi dengan disiplin lain, seperti hukum, politik, dan sosiologi. Dengan begitu, ilmu ekonomi tidak hanya soal hitungan, tapi juga bisa menjelaskan dinamika masyarakat yang kompleks. Pemikiran Hildebrand masih relevan hingga sekarang. Misalnya, ketika kita membandingkan perekonomian negara maju dan negara berkembang, tentu tidak bisa disamakan. Setiap negara memiliki sejarah perkembangan ekonomi yang berbeda. Dengan pendekatan Hildebrand, kita diajak untuk tidak hanya melihat angka-angka statistik, tetapi juga memperhatikan sejarah sosial, budaya, dan institusi yang membentuk sistem ekonomi suatu bangsa. Kalau Hildebrand hidup di zaman sekarang, mungkin ia akan tertarik meneliti fenomena globalisasi, krisis keuangan, hingga perkembangan teknologi finansial. Ia pasti akan bertanya, bagaimana sejarah,
budaya, dan politik memengaruhi cara orang menerima fintech, e-wallet, atau bahkan kripto? Itu sebabnya, meskipun pemikirannya lahir lebih dari 150 tahun lalu, cara pandang Hildebrand bisa jadi alat penting untuk memahami tantangan ekonomi modern. Sekian pembahasan singkat tentang Bruno Hildebrand dan mazhab historis. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton.